Yuk guys, lanjut lagi kita ke soal nomor 6. Lakukan analisis dan pelaporannya untuk menguji apakah ada peningkatan produktivitas sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. Kata kuncinya di sini adalah adanya peningkatan produktivitas dan juga sebelum dan setelah. Ini harus di note karena ini adalah keywordnya. Peningkatan produktivitas sebelum dan setelah. Kalau ada kata sebelum dan setelah itu, uji yang kita pakai itu adalah uji Wilcoxon. Gitu. Jadi kayak di presentasi sebelum yang pernah saya jelasin sebelumnya, Wilcoxon tuh dia tuh mencari perbedaan, tapi perbedaan yang sampelnya tuh memiliki hubungan. Gitu. Apakah yang dimaksud hubungan ini? Apakah ini kasirih? Tentu saja bukan. Contohnya misalnya ada pemain. Saya ada pemain tenis meja gitu kan. Ini data hari Senin. Hari Senin, tulisanku jelek, hari Selasa gitu. Hari Senin dia bisa mukul, dia nggak meleset pukulannya 10 kali berturut-turut. Hari Selasa dia nggak meleset pukulannya selama 8 kali berturut-turut gitu. Kan gitu. Nah, tiba-tiba di garis tengah ini ya, garis tengah ini misalnya, ini namanya garis batas, anjay, garis batas. Jadi di sini Senin, Selasa, di hari Rabu misalnya, Rabu. Nah, Rabu tuh siapa namanya pelatihnya? Ini anggap pelatih nih, senyum dia. Nah, pelatihnya tuh bilang, "Woi, kalian bakal dapat gaji tambahan." Gitu. Hari Rabu nih. Mulai besok kalian latihan bakal dapat gaji tambahan gitu. Kalau kalian bisa mukul nggak meleset sebanyak sekian kali, kalian bakal dapat gaji tambahan gitu. Pelatihnya bilang gitu hari Rabu. Ini hari Kamis. Ini hari Jumat. Nah, jadi ini kan sebelum nih. Ini namanya sebelum. Data sebelum. Nah, ini data sesudah. Nah, sekarang udah ngetes kalau di Wilcoxon itu apakah data sebelum, nah ini sebelum, dan sesudah itu ada bedanya apa enggak karena kejadian yang terjadi hari Rabu nih misalnya gitu. Ada bedanya enggak dia gitu. Kenapa dibilang berhubungan? Karena orangnya ini orang yang sama, sampelnya ini. Jadi diuji orang ini sebelum dan sesudahnya gimana. Nah, itu yang menurut pandangan saya itu yang disebut dengan berhubungan. Makanya Wilcoxon ini uji beda data sampel yang memiliki hubungan gitu. Ada hubungannya dia. Hari Selasa orang yang sama juga dibandingkan dengan orang yang sama gitu. Ini orang yang sama. Sepemahaman saya kayak gitu ya. Dengan titik garis ini gitu. Jadi kok ini sih? Mana sih circuitnya? Sekarang. Jadi kalau di sini kita bisa lihat, nah lakukan analisis dan pelaporan untuk menguji apakah ada peningkatan produktivitas sebelum dan setelah pelatihan. Jadi datanya kan udah diinput tadi ini produktivitas sebelum dan sesudah. Ini dia mana dia sebelum dan sesudah. Ya, makanya ini kita pakai uji Wilcoxon karena konsepnya kayak gitu sebelum dan sesudah gitu. Nah, jadi kayak yang tadi saya jelaskan di PPT. Baik, jadi kita lanjut. Cara menganalisanya yaitu dengan klik Analyze, non-parametric test ya. Kemudian legacy dialog, kemudian two related sample, 2 sampel yang berhubungan. Tes kita masukkan. Nah, di sini pair 1 kita masukkan produktivitas sebelum. Masukin sebelum, masukin sesudah. Nah, jadi di sini ada 1, ada 2. Ini ada 1, ada 2. Jadi dibandingin sebelum dan sesudahnya kayak gitu. Nah, untuk opsi
Kalau misalnya Bapak teman-teman sekalian belum ngelakuin analisis deskriptif, di sini bisa sekalian juga. Tapi karena kita udah tadi, jadi nggak usah lagi. Tinggal diklik OK. Nah, muncul outputnya. Wilcoxon Signet Rank Test. Ini lebih baik di save aja biar nggak hilang. Ini save ya dah. Save. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di sini asymptotic-nya. Nah, kalau Wilcoxon dia peraturannya gini. Kalau misalnya dia di bawah 0,05, nilainya ini di bawah 0,05, artinya dia terdapat perbedaan. Kalau nilainya di atas 0,05, artinya tidak adanya perbedaan sebelum dan sesudah. Jadi misalnya ini, si pemain tenis nih, kalau misalnya nilainya ini, ya asymptotic-nya ini di bawah 0,05, artinya terjadi perbedaan pemain ini sebelum dikasih gaji sama manajernya, di sini yang tadi saya gambar tuh, dan sesudah tuh ternyata beda. Artinya berpengaruh itu dia. Manajernya ngasih gaji di hari Rabu tuh mempengaruhi dia untuk meningkatkan gininya dia, pukul-pukulannya dia. Kalau nilainya kayak ini 1,15, artinya tidak ada perbedaan. Nggak ada bedanya sebelum dikasih gaji sama sesudah. Ternyata sama aja dia, nggak ada bedanya. Itu dari menurut pandangan saya gitu. Nanti mungkin kalau salah bisa Bapak Ibu sekalian bisa koreksi kalau saya salah. Nah, sepengetahuan saya ya kalau untuk baca ini negatif rank itu artinya berapa banyak sih negatif rank kan? Artinya itu penurunan. Ada sebelum dan sesudah. Negatif rank itu artinya dari sebelum nih, habis itu garis tengah ke sesudah itu ada yang turun nilainya. Nah, yang turun nih N ini sebanyak 7 orang. Dari 20 sampel, 7 orang nilainya turun. Kalau di soal produktivitas kan. Jadi, dari 20 orang tuh ada 7 yang sebelumnya produktivitasnya bagus, menurun dia produktivitasnya dengan yang sesudah gitu. Jadi, nurun dia. Gitu. Dengan rata-rata rankingnya 9, dengan rata-rata penurunannya itu 9,5 kayak gitu. Sedangkan untuk yang positif itu 13 orang yang produktivitasnya naik dari yang sebelum ke sesudah, naik dia produktivitasnya, positif ranknya dengan rata-rata 11,04. TIS ini untuk TS ini kalau nggak salah untuk ada nggak nilai yang sama antara sebelum dan sesudah. Kalau misalnya ada nilai yang sama, sebelumnya nilainya 4, sesudahnya nilai 4, kelihatan dah di TS nih dia. Di TIS nih nilainya sama. Jadi kalau disuruh analisis kayaknya itu udah dijelasin aja bahwa penurunannya ada 7 orang yang mengalami penurunan dari sebelum dan sudah, dan juga ada 13 orang yang mengalami kenaikan. Jadi karena mayoritas mengalami kenaikan, kalau pendapat saya sih dapat dikatakan produktivitas sesudah ini ketika dibandingkan sebelum dan sesudah ini produktivitas itu ternyata mengalami kenaikan. Karena ini yang lebih banyak naik itu 13 orang. Sepertinya ya, saya nggak tahu juga. Nanti kita tanya ke Bapak dosen biar lebih benar lagi untuk yang Wilcoxon Signet Rank Test. Atau mungkin saya salah ya menganalisis soal. Kalau misalnya saya salah dan teman-teman punya pendapat terkait nomor 6 ini, bisa dikasih tahu ke saya biar saya nggak salah sendirian. Nah, itu untuk yang Wilcoxon, untuk soal nomor 6. Ada nggak lagi yang bisa dipakai Wilcoxon? Nggak, sepertinya cuma bisa dipakai di soal nomor 6 saja. Yuk, jadi kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Lakukan analisis dan pelaporan tentang dugaan bahwa tabungan karyawan tetap. Nah, ini yang harus dicatat poinnya, karyawan tetap lebih tinggi dibandingkan karyawan kontrak. Kita ngetes benar nggak sih karyawan tetap tuh gajinya lebih tinggi daripada karyawan kontrak gitu. Mana sih? Iya. Ini kalau nggak salah ya teman-teman ya. Aduh, kalau salah sorry kali karena saya juga cukup gimana ya, sumber yang saya pakai juga nggak terlalu valid gitu, Google dan sekelibat sedikit buku. Jadi kalau dari pandangan saya, dugaan bahwa hubungan karyawan tetap dan ini tuh
karyawan tetap dan kontrak tuh makainya nanti uji Kruskal-Wallis gitu. Jadi bedanya apa sih? Jadi jelas beda. Kalau tadi kan dia ini apa namanya? Menguji adanya hubungan gitu. Jadi si orang ini hari Senin bisa ngelempar 10 bola. Kalau Wilcoxon ya, hari Senin dia ngelempar 10 bola, hari Selasa manajernya bilang, kalau besok kamu bisa lempar 15 bola, saya kasih gaji 3 juta. Besoknya ngelempar dia bola. Nah, dites ya nilainya nih. Sebelum orang yang ini, sebelum dan orang yang sama juga sesudahnya ada bedanya, ada yang ngelempar bola. Itu Wilcoxon dipakai. Jadi karena orang yang sama, ada hubungannya. Kalau Kruskal-Wallis tuh sekarang misalnya si botak nih bisa lari, dia tuh lari tuh kecepatan larinya 10 km per sekon gitu misalnya. Terus si pemain bola ini siapa namanya? Qatar Airways namanya. Si Qatar Airways nih dia bisa lari sebanyak 8 km per S gitu. Nah, kan ada data pemain bola, si pemain tenis meja, ada data pemain sepak bola. Mereka kan tidak berhubungan. Mereka jelas beda. Pemain tenis sama pemain sepak bola ini jelas beda. Sekarang diuji dah pakai Kruskal-Wallis nih. Ada nggak perbedaan kecepatan lari antara pemain tenis meja dengan pemain sepak bola? Ada perbedaan atau nggak ada perbedaan? Gitu. Kalau ada perbedaan, siapa sih yang lebih cepat larinya? Apakah si pemain tenis meja atau pemain sepak bola? Atau yang mana sih yang lebih lambat gitu? Nah ini Kruskal-Wallis. Nggak ada hubungan antara si Gundul nih dengan si berambut nih. Jadi nggak ada hubungan dia. Mereka berdua benar-benar beda dibandingin. Sama kayak yang di soal juga. Nah dia, ini di X aja ya. Udah selesai. Discard. Sama juga dengan di soal yang saya tangkap. Kita disuruh analisis pelaporan tentang dugaan bahwa tabungan karyawan tetap itu lebih tinggi dibanding karyawan kontrak. Nah, karyawan tetap ini kan beda orang-orangnya sama karyawan kontrak. Bukan orang yang sama. Karyawan tetap ya karyawan tetap. Misalnya saya karyawan tetap, terus ada teman saya, Gus Didi, dia karyawan kontrak. Saya kan tidak sama dengan Gus Didi. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan tidak ada hubungan gitu. Sekarang dibandingkan saya dengan Gus Didi, saya yang karyawan tetap dibandingkan dengan Gus Didi yang karyawan kontrak. Itulah contohnya pakai Kruskal-Wallis menurut sepengetahuan saya. Baik, jadi lanjut. Apa yang harus kita lakukan pertama-tama? Asik. Pertama-tama kita harus men-split dulu. Ini kan ada keterangan nih. Tetap, kontrak, tetap, kontrak, kan gitu kan. Kita tuh kan harus bandingin tetap dengan kontrak gitu kan. Sedangkan di sini kan datanya kecampur nih. Nah, datanya ini kecampur gitu. Coba kita lihat soalnya. Lakukan analisis laporan tentang dugaan bahwa tabungan karyawan tetap lebih tinggi dibandingkan karyawan kontrak. Nah, jadi di sini tabungannya nih, mana dia? Ini nilai tabungan masih kecampur dia. Satu baris gini loh. Ada dua cara, ada cara manual ya. Bapak Ibu sekalian pisah-pisahin ini. Ntar ini sama bisa nggak ya? Sama yang ini sama yang tetap nih tabungannya nih dikeluarin dia, dibuat dua baris yang berbeda gitu. Tapi ada juga cara yang lebih enak, cara otomatis. Jadi di sini tinggal tambahin aja insert variabel. Jadi kita kasih salah di samping status kepegawaian. Jadi kita kasih kode ya, anjay kode. Jadi kalau misalnya dia tetap, dia tuh nilainya 1. Kalau dia pegawai kontrak nilainya 2. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1. Nah, kayak gini dia. Nah, sekarang kita buka variable view. Variable view kita cari ini baru ya. var3 kita ubah dulu. Ini namanya apa ya? Status alat bantu gitu aja kali ya. Bebas sih sebenarnya nih. Saya pakai alat bantu aja. Alat bantu. Nah, di sini kita value-nya nih karena kita edit. Nah, value-nya kita edit. Kita tulis. Kalau misalnya, sorry ya, coba kita lihat tadi ya. 1 untuk tetap, 2 untuk kontrak. Nah, 1 untuk tetap,
Jadi nilai 1 itu artinya kontrak. Nah, itu ketik. Nilai 1 artinya kontrak, di add. Nilai 2 artinya tetap. Tetap. Nggak bisa di add. Kok nggak bisa huruf besar ya? Nilai 2 artinya, udah. Nilai 2 artinya tetap. Nah, kita oke. Nah, di sini udah ada nilai 1 artinya, anjay, ada notif. Nilai 1 artinya tetap, nilai 2 artinya kontrak. Nih ya, 1 kontrak, 2 tetap. Sorry. 1 kontrak, 2 tetap. Benar nggak sih? Kayaknya salah deh. 1 tetap, anjay. 1 tetap. Sorry guys. Kalau nilainya 1, dia tetap. Ini harus hati-hati guys, kalau salah semuanya ke belakang. Nilai 2 artinya dia kontrak. Ya. Oh no. Aduh, nih. 1 tetap, 2 kontrak. 1 tetap, 2 kontrak. Itu dulu ya guys ya, kita pilah data dulu. Nah, sesudah nih, kan ini ada jadi alat bantunya nih. Nah, sekarang kita lakukan uji Kruskal-Wallis. Caranya analyze. Apa ya habis ya? Kalau nggak salah, non-parametric test. Legacy dialog. Habis itu K independent sample. Independent ya, sendiri-sendiri gitu. Jadi klik K independent. Kita cari apa yang mau kita jadiin perbandingan gitu. Sekarang kan soalnya nyuruh lihat, nah. Lakukan analisis dan pelaporan tentang dugaan bahwa tabungan. Nah, ini tabungan. Tabungan kita blok. Tabungan. Karyawan tetap lebih tinggi dibandingkan karyawan kontrak. Jadinya sekarang kita cari tabungan. Mana tabungan? Di sini tabungan. Nah, ini tabungan. Ini yang bakal dites. Tes tabungan. Nah, di grouping variabel ya. Sekarang kita masukin alat bantunya. Ini alat bantu, masukin. Nah, define range. Minimumnya nilainya kan cuma ada 1,2, paling kecil 1 artinya paling tinggi 2. Continue. Kayak gitu dia. Jadinya ntar otomatis dah yang dibandingin tuh, misalnya nih lihat pointer saya ya. Jadi tabungan 150 kan dipunyai 1. Nanti yang dibandingin itu bahwa tabungan yang intinya ntar bakal yang 150 ini bakal bergeng dia sama ini, sama ini 1 bergeng sama ini sama ini sama ini. Pokoknya nilai tabungannya yang alat bantunya ini sejajar dengan 1, itu kan jadi satu grup dia. Nah, nanti yang nilainya 2 bakal masuk ke grup 2. Ini lah dia grouping variabel, menggrupkan dia. Gitu. Semoga teman-teman ngerti sih. Tapi ya kayak gitulah intinya, digrupin. Setelah digrupin ada grup 1 dan grup 2, tabungan grup 1, tabungan grup 2, baru nanti diuji beda gitu. Baru diuji beda kayak gitu. Tuh, jadi di sini bisa langsung dengan klik OK. Optionnya ada deskriptif kan udah tadi. Nggak usah lagi cari deskriptif. Habis itu kita klik OK. Nah, ini dia nilainya nilai dari Kruskal-Wallis. Nah, jadi di sini kita bisa lihat mana yang nilainya lebih tinggi dari sini. Nah, nilainya lebih tinggi. Ternyata setelah dilihat pegawai tetap nilainya lebih tinggi daripada pegawai kontrak. Gitu. Baik, jadi di sini kita lihat inputnya tadi ya. Ini spesial ini outputnya tadi dapat. Jadi di sini nilai kita harus perhatikan fokus ke asimsiknya. Jadi di sini nilai asimsiknya adalah 0,965. 0,965 tuh kalau misalnya Kruskal-Wallis, kalau di atas taraf, kalau nilai asimsiknya di atas taraf signifikan, artinya itu dia tidak ada perbedaan. Kalau asimsiknya di bawah taraf signifikan, artinya ada perbedaan. Kita pakai taraf signifikannya 5%, ya. Jadi nilai asimsik ini 0,965. Di atas taraf signifikan itu 0,05. Artinya tidak ada perbedaan antara pegawai ini tetap dengan pegawai kontrak. Nah, kalau misalnya terbukti ada perbedaan, di sini asimsiknya di bawah 0,05, Bapak Ibu sekalian bisa mencari
mana sih sebenarnya gajinya lebih tinggi tetap kontrak tuh di sini. Di nilai rankingnya. Tapi ini nggak ada perbedaan ya, udah secara statistik ini 0,965 di atas 0,05 dia tidak ada perbedaan ya. Tapi kalau misalnya anggap aja nilainya nih asimsiknya ini di bawah 0,05, anggap aja gitu misalnya. Artinya ada perbedaan. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini mana rankingnya lebih besar. Apakah yang tetap atau yang kontrak? Seingat saya seperti itu, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya salah tolong diperbaiki lagi biar saya juga belajar. Jadi di sini nilainya 10,54 di atas 10,43. Jadi kalau misal gitu ini terbukti berbeda, ada perbedaan, artinya ini gaji pegawai tetap tuh lebih tinggi daripada yang kontrak. Gitu. Nah, tapi karena di sini tidak ada perbedaan, jadi langsung saja nanti jawabannya di nomor 7 ini. Mana dia? Lakukan analisis dan pelaporan tentang dugaan bahwa tabungan karyawan tetap lebih tinggi dibandingkan karyawan kontrak. Jadi dugaan ini tidak terbukti karena telah diuji secara statistik ternyata tidak terdapat perbedaan tabungan antara karyawan tetap dan karyawan kontrak. Nah, kayak gitu. Nah, itu Kruskal-Wallis ya. Jadi itu jawaban nomor 7 bisa dipakai juga dengan jawaban nomor 8. Lakukan analisis dalam pelaporan untuk menguji pendugaan bahwa karyawan yang rumahnya jauh dari tempat kerja, ya jauh tempat kerja, lebih rendah dari karyawan, apa nih? Dugaan bahwa karyawan yang rumahnya lebih jauh dari tempat kerja memiliki kinerja lebih rendah dari karyawan yang rumahnya dekat. Rumah dikatakan jauh jika jarak rumah dengan tempat kerja di atas 2 km. Ini sama ya, teman-teman. Jadi nanti tinggal buat aja, dibuatin aja ininya. Kayak yang saya bilang tadi. Mana dia tadi ya? Mana jarak? Ini jarak rumah. Insert aja lagi di sini. Nah, ini var 4 kita ganti var 4. Nah, alat bantu jarak. Nah, wait, sorry. Nggak boleh ternyata spasi. Alat bantu jarak. Nah, bebas sih Bapak Ibu sekalian pakai penandanya apa. Nanti di sini sesuai nama ini. Yang dikatakan rumahnya jauh, mana dia? Jauh tuh di atas 2 km. Nah, cari deh di sini di atas 2 km. Di atas 2 km, ini soalnya rancu sih, 2 km jauh apa dekatnya? Asumsiin aja ada 2 masuk ya. Di atas 2 km artinya 2 nggak masuk. Sorry. Di atas 2 km artinya 2,1 baru boleh, 2,2. Di atasnya 2 artinya nggak boleh masuk. Jadi ini jangan. Ini rumahnya jauh, ini rumahnya jauh, ini rumahnya, salah. Ini di atas 2, rumahnya jauh juga. Ini rumahnya jauh, rumahnya jauh, rumahnya jauh, rumahnya jauh, rumahnya jauh. Yang tidak di atas 2 tuh ini. 1 tidak di atas 2, 2 juga tidak di atas 2 kan. 2 tuh pas. Kita kasih kodenya 2. Nah, ini belum. Ini 2. Nanti di variable view lagi, cari alat bantu jarak. Value-nya Bapak Ibu sekalian bisa isiin di sini. Kalau misalnya dia 1, artinya jarak jauh rumahnya. Kalau misalnya 2, artinya jarak dekat. Kalau angka yang kita tulis 2 itu menandakan itu jarak dekat. Gitu. Nah, ini. Oke, sudah. Nanti Bapak Ibu sekalian lakukan analisis sama juga dengan Kruskal-Wallis. Tapi ini parameter kinerja apa ya? Bapak Ibu sekalian, saya nggak ngerti juga ini. Maksudnya dari tabel sini mana yang menunjukkan kinerja? Apakah produktivitas ataukah apa? Ataukah pendapatan? Kinerja nih, mungkin nanti saya coba tanyakan ke Bapak dosen ya. Apa sebenarnya parameter kinerjanya? Apakah menggunakan produktivitas? Apakah menggunakan apa ini? Soalnya di sini nama, jenis kelamin, pendidikan, umur, masa kerja, pendapatan, pengeluaran, status kepegawaian, jarak rumah. Feeling saya produktivitas sih guys. Tapi kalau misalnya pakai Kruskal-Wallis, nggak bisa ada 2 ini. Kita harus milih kinerja tuh produktivitas sebelum, sesudah, atau selisihnya kedua ini. Sini ada keterangan nggak sih?
Lakukan analisis laporan untuk menguji pendudukan bahwa karyawan yang rumahnya jauh dari tempat kerja memiliki kinerja lebih rendah. Di sini, rumah dikatakan jauh jika jarak rumah dengan tempat kerja di atas 2 km. Nah, ada ya guys ya keterangannya, mungkin tanya ke bapaknya dulu ya, baru kita lanjut. Nah, nomor 8 sama cara ngerjainnya. Nomor 9, pakai teknik distribusi normal yang sudah saya kasih di video sebelumnya. Oke, itu aja guys. Sampai jumpa.